pernah gak sih ada hal yang negatif atau orang yang ngejudge karena kamu terlalu perasa? Ada sih, Ada. kadang-kadang ada Oh iya? buat beberapa orang kayak kenapa kamu terlalu sensitif ya, kayak cuman hal segini doang kamu ngerasanya tuh dalam banget. Mungkin buat orang lain ini tuh hal yang sepele, tapi mungkin buat kita it's a big thing. Punya kemampuan untuk merasakan sesuatu secara lebih dalam, it's a gift, ya kan? Yeah, it's a Iya. gift, anugerah gitu, Iya. dan justru we have to embrace it. Hai guys, welcome back to Staycation Talks. Hari ini senang banget aku bisa ditemenin sama seseorang yang cantik. Cantik orangnya, cantik suaranya. Please welcome Maizura. Hai. Aku panggilnya Mai aja ya. Panggil Mai aja. Oke, Mai, kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini di sini bareng-bareng, tapi sebelum itu kita bakal main games dulu. Oke, let's go. Jadi yang pertama gamesnya tuh namanya This or That. Jadi kamu harus pilih salah satu, kamu sebutin dulu pilihannya apa, baru alasannya. Oke. Oke, yang pertama, pilih cowok yang berantakan atau cowok yang jarang mandi. Coba berantakan Kan, kali ya. Karena tapi kalau berantakan bisa dibikin lebih rapi. Oh, maksudnya penampilannya. Iya. Tapi dia kalau misalnya makannya kayak makannya berantakan, Jangan apa sih, ya, jangan gitu, sih. gimana? Eh, Pilih. mungkin pakaiannya berantakan tapi makannya harus tetap rapi. Kalau Minimal dia mandi ya, gitu. Iya, minimal dia mandi. Kalau mandi kan bersih. Iya, kalau udah jarang mandi, repot ya. Waktu itu kotor sih. Oke, berikutnya nggak pernah menua secara fisik atau nggak pernah menua secara mental. Jadi kalau misalnya secara mental lu lebih kayak orangnya tuh have fun terus kayak nggak pusing-pusing, nggak cepet marah kayak orang-orang yang udah tua gitu. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak pernah menua secara fisik. Secara fisik ya. Karena kenapa ya nggak jadi tua aja terus tuh selamanya gitu. Karena kalau misalnya nggak menua secara mental juga lebih banyak buruknya kayaknya ya. Kayak mungkin jadi Ya mungkin orang jadi yang lebih childish dan segala macam sih. Oke, berikutnya pilih pacaran beda agama atau ditinggal nikah sama mantan terindah. Ditinggal nikah aja deh daripada pacaran beda agama. Karena beda agama tuh bener-bener kayak Kayak nggak mungkin aja gitu. gak mungkin ya, bisa. kayak nggak ada ujungnya nggak sih? Gak ada ujungnya. Jadi kayak ngapain nyiksa diri doang. Jadi mendingan ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Oke, berikutnya bisa putar waktu atau bisa baca pikiran. Bisa membaca pikiran. Kenapa nggak mau memutar waktu? Karena ya menurut aku semua yang terjadi tuh udah jalannya. Nggak. Iya. Berarti Mai itu tim tidak pernah menyesali yang Nggak pernah sudah menyesali. terjadi. Tapi kayak lebih memilih bisa membaca pikiran orang yang aku temui gitu. Oke. Berikutnya, nyesel kelamaan mikir atau nyesel karena nggak mikir dulu? Karena biasanya kan orang kayak ada yang kelamaan mikir terus opportunity-nya akhirnya hilang. gitu. Ada juga yang gegabah, ceroboh, akhirnya kayak menyesal harusnya gue pikir lebih panjang dulu nih. Kayaknya sih nyesel karena apa tadi? Nyesel karena kelamaan mikir. Setelah itu. Nyesel nggak mikir dulu. Iya, nyesel gak mikir dulu. Yang penting udah penting pernah udah coba. dicoba Iya. ya. Mau gagal, mau salah pilihannya, yang penting Yang udah penting oke, kayak gini ya rasanya. Gitu. daripada kepo terus kan kayak nih harusnya gue bisa atau enggak ya. Oke. Next, cowok yang hobi big talk atau cowok yang hobi pinjem duit. Kayaknya cowok yang jago big talk aja deh daripada cowok yang jago minjem duit. Kayaknya enggak banget, kayak Jadi such a big turn off for me. gitu. Iya sih, bener Enggak. sih. Kayak ya udah deh terserah mau bragging atau gimana. Iya, Yang nggak penting apa-apa, gak aku suka juga- pinjem duit. Iya, aku pendengar yang baik juga soalnya Kak. Oke. Jadi ya nggak apa-apa daripada minjem duit. Enggak banget sih. Itu X banget ya. Berikutnya, pergi nggak bawa HP atau pergi kemana-mana harus jalan kaki. Kayak even ke Bekasi tuh harus jalan kaki. Mending pergi nggak bawa HP deh Daripada daripada kemana-mana jalan kaki.
capek ya kan. Meskipun kalau misalnya nggak bawa HP, kayak sesuatu yang nggak mungkin orang pada masa sekarang ya. tuh ini ya, tapi tetap Kayaknya pilih butuh pergi deh. Tetap butuh sebenarnya bawa pergi HP nggak tuh. bawa HP. Tapi aku pilih pergi nggak bawa HP. Pilih pergi nggak bawa HP. Oke, next, pilih ketawanya nyanyi atau nyanyinya ketawa. Ketawanya nyanyi, nyanyinya ketawa. Gimana sih maksudnya, bingung. Jadi misalnya kayak kamu kalau ketawa tuh ada nada suara nyanyinya, Lucu juga ya. atau kamu nyanyinya ketawa. Mungkin ketawa, nyanyi yang ketawa kali ya. Gimana, nggak ngerti. Yang Kalau penting nyanyinya ketawanya juga ketawa. tetap enak. Jadi mending pilih ketawanya nyanyi. Ketawanya ada Doremi. Iya, biar ekspresif aja gitu. Karena kalau nyanyinya ketawa bahaya ya. Iya. Udah di atas panggung mau nyanyi. Terus ketawa tuh kayak, ini pertanyaan agak membingungkan, tapi aku akan pilih tadi apa ya, aku nyanyinya ketawa kali. Nyanyinya ketawa. Pilih nyanyinya ketawa. Iya. Biar ekspresif aja. Performnya ketawa. Iya, tapi ketawanya tetap enak gitu. Aku ketawa tetap enak karena. Ya. Oke, ini yang terakhir dari This or That. Pilih jadi orang yang perasa banget atau orang yang nggak punya perasaan. Kayaknya perasa banget deh. Perasa banget Iya. ya. Karena meskipun berat jadi orang perasa kan, tapi daripada jadi orang yang ignoran Nggak punya kan, perasaan, oke. kayaknya enggak. Aku milih perasa banget biar bisa ngerasain banyak hal. Oke. Tapi berarti secara personality memang kamu dari sananya seperti itu, terlepas dari pertanyaan yang tadi. Iya, bisa dibilang sih. Lumayan sensitif. Iya sih. Aku kebetulan juga orang yang serupa, tapi aku kepo deh. Pernah gak sih ada hal yang negatif atau orang yang ngejudge karena kamu terlalu perasa? Ada sih. Ada. Kadang-kadang ada Oh iya? buat beberapa orang kayak, kenapa kamu terlalu sensitif ya, kayak cuman hal segini doang kamu ngerasanya tuh dalam banget gitu. Cuman ya namanya juga manusia beda-beda. Mungkin buat orang lain ini tuh hal yang sepele, tapi mungkin buat kita it's a big thing gitu. Jadi ya nggak peduli juga sih. Maksudnya kayak kadar perasaan kita kan beda-beda buat semua orang. Terus biasanya kalau misalnya kayak terjadi hal-hal seperti itu, terus kamu gimana? Tanggapan kamu apa? Ya tanggapan aku santai aja, kayak ya mau gimana lagi, this is how I feel and my feelings itu kan juga penting gitu. Jadi ya gitu sih. Karena menurut aku juga punya kemampuan untuk merasakan sesuatu secara lebih dalam, it's a gift, ya kan? Ya, it's a gift, anugerah gitu. Iya, Dan gak betul. semua orang bisa ngerasain hal yang serupa yang kita rasakan, ya gak sih? Jadi menurut aku hal itu tuh bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang perlu dihilangkan. Justru we have to embrace it. Kamu punya nggak sih kayak satu bentuk kayak coping mechanism untuk meminimalisir, kan mungkin nggak semua orang bisa terima kita terlalu perasa gitu. Iya. Kayak kalau aku tuh sering menuangkan itu dalam tulisan. Jadi aku sering kayak kalau aku lagi merasakan sesuatu yang terlalu dalam, tapi aku tahu mungkin orang lain tidak bisa menerima itu karena nggak semua orang merasa seperti aku, ya udah aku nggak memilih untuk menceritakan itu ke orang lain, tapi aku menceritakan dalam bentuk tulisan gitu. Kalau Maya gimana? Kalau aku meditasi. Iya, jadi kalau semisal rasanya tuh udah terlalu overwhelming banget, terlalu besar perasaan aku, mungkin ada masalah ini, masalah di luar gitu, terus aku juga ikut ngerasain. Ya, I do meditate untuk menetralkan lagi kalau it's not a big thing gitu, dan apa yang aku rasain ini tuh cuman sebuah fase aja dalam hidup aku, dan yang namanya juga perasaan itu akan berubah-berubah ya emosinya. Jadi menetralkannya dengan cara meditasi. Jadinya lebih mindful juga. Lebih mindful, lebih sadar kalau apa yang terjadi ini semua ini ya cuman sebuah fase hidup dan nggak perlu terlalu dibawa terlalu dalam gitu. Dan kayak jadi bisa menganggap sebagai kesedihan tuh jadi sebuah, apa ya, aku kalau bilang itu art ya, karena
Kayak kamu pernah lihat gak sih Pai kalau misalnya di mikroskop tuh kayak happy tears sama sadness tears itu punya bentuk yang berbeda. I've heard Kayak dimana happy tears itu dia bentuknya kayak bunga, dan sadness tears itu lebih kayak dia ada tajam-tajam tapi tetap ada motifnya dan still beautiful gitu kan. Jadi ngeliat itu sebagai suatu art aja yang ya bersyukur lah bisa merasakan itu, bisa ada di posisi itu ya kan. That's how we show that we are human, ya nggak sih? Betul, aku setuju. Tapi kamu berarti umur berapa sekarang? Aku 23 tahun. 23. Lahir di Jakarta. Aku lahir di Makassar. Oh, lahir gede di Makassar. Iya. Berarti total udah berapa tahun merantau? Udah hampir 5 tahun ya. Lama juga ya. Udah buat ukuran seumur kita kan seumuran ya. Jadi kayak lama juga 5 tahun berkarir di Jakarta. Ada gak sih yang kayak harus dikorbankan, harus ditinggalkan selama kamu mencoba untuk meraih mimpi kamu? Yang harus dikorbankan ya pasti keluarga. Aku harus meninggalkan keluarga aku di Makassar gitu, karena orang tua aku juga dua-duanya waktu itu masih kerja, jadi aku harus merantau sendiri gitu. Terus yang harus korbankan mungkin sebenarnya nggak juga sih, kalau semisal pertemanan dan segala macam aku masih bergaul juga, cuman mungkin lebih banyak kerjanya daripada bergaulnya sekarang gitu. Jadi meskipun kayak sekarang ada sosmed gitu ya, bisa kontak setiap saat, tapi tetap kayak kadang kan apalagi Mai sibuk banget gitu untuk balas chat aja mungkin kayak nggak sempet, padahal pengen balas gitu. Kadang-kadang lupa gitu. Kadang lupa. Kayak balasnya tuh di sini. Di kepala. Terus kayak lupa aja. Sering banget kejadian kayak gitu. Gitu sih paling kayak lebih banyak menuangkan waktu dan pikirannya tuh di kerjaan dan mimpi-mimpinya gitu daripada mainnya. Berarti dari situ kamu juga belajar untuk kayak ya mengorbankan, artinya kan bisa belajar untuk melepaskan sesuatu juga gitu ya. Aku sempat dengar ada lagu kamu yang The Art of Letting Go. Mungkin kayak aku dari situ kok kayak merasa relate gitu, kayak aku juga dulu adalah orang yang kayak nggak bisa banget lepas sama sesuatu, kayak sekalinya attach itu attach banget. Dan kayak nggak bisa, pokoknya ketika ini punya gue ya udah ini 100% punya gue gitu. Digenggam terus ya. Digenggam terus, padahal semua ini di dunia juga kan bukan milik kita, milik Tuhan, balik lagi kan gitu. Dan ketika ada satu masalah yang akhirnya aku harus kayak tahu bahwa ya memang kita nggak boleh selalu terus-menerus mengencangkan ikatan, apalagi untuk yang mau pergi. Dan ketika udah berhasil ada di tahap itu, bisa berpikir seperti itu leganya luar biasa. Iya. Ketika kamu mencintai sesuatu, kamu nggak kamu nggak mengikatnya, tapi instead kamu membiarkannya untuk bebas gitu. Dan itu jauh lebih bahagia. Itu lebih membahagiakan dan itu kayaknya jauh lebih melegakan gitu. Karena perasaan cinta dan kemelekatan itu kan sebenarnya benar-benar tipis ya. Kalau kita beneran cinta sama sesuatu atau seseorang ya you let them free gitu, kayak you want them to be happy. Tapi kalau rasanya melekat banget nih, you're attached to something, itu nggak boleh lepas dan segala macam, and it's out of fear. Betul. Kan ada rasa takut gitu. And I'm so happy to hear that. Sekarang udah bisa kayak bahagianya tuh beda ya kan. Rasa bahagianya beda, jadi bebannya lebih terangkat juga gitu kan. Dan aku juga melihat jadinya orang yang berhubungan sama aku itu juga jadi lebih have fun dengan aku tanpa takut melukai atau gimana. Karena energinya jadi lebih ringan dan rasanya lebih bebas untuk berekspresi, untuk menyampaikan perasaan kamu kan. Dan akhirnya aku merasa itu membuat dia merasa lebih punya porsi untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak harus ketika dia berinteraksi dengan aku, dia tuh nggak harus melakukan apa yang aku pengen dia lakukan. Dia lebih bisa explore, dia lebih bisa jadi dirinya sendiri gitu. Aku seneng sih. Justru aku terinspirasi dari judul lagu kamu juga. Oh, thank you. Sebenarnya dia tuh banyak mengorbankan perasaan orang atau mengorbankan kesehatannya sendiri, tapi optimis, selalu optimis. Itu aku sih.
Serius? Terlalu optimis kadang jadinya kayak nggak realistis.